ada yang belum masih pengen nanya bisa lewat chat room ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Jadi kita jawab dulu yang kemarin pertanyaan-pertanyaan. Enggak banyak ya. Halo, Enggak. Eko. Ya, halo Kak. Malam teman-teman semua ya. Minta tolong mic-nya di-off-kan ya. Biar kita mulai acara Zoom kita. Wah, ini di sampingnya paketnya lumayan nih, Dek. GMT-nya lagi laku sama klasik engine nih. Justru lagi kosong ini GMT Kak. SIM yang 2024 di awal tahun ya. Terima kasih Bapak Ibu semua meluangkan waktu yang berharga di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa melakukan sesuatu hal yang berguna, yang bersahabat dengan kesehatan yang secara organik dengan dibantu dengan Kak Eda. Sebentar ada beberapa pertanyaan, Kak Eda juga bantu ikut membacakan ya Kak Eda ya. Saya pribadi atas nama Imelda, Kak Eda Dorita, dan tentu saja Ibu Vera ini akan membawa materi yang sangat menarik. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dan kita mulai acara. Takaran madu 1 kilo apa 1 liter per 10 liter air? Kalau buah-buahannya semua udah manisnya minta ampun, kita pilih madunya tidak usah terlalu banyak. Terutama madu tuh mahal loh. Lalu ada juga ya, madu kan lewat proses pengeringan. Biar lebih pekat, lebih padat, lebih manis, supaya dia waktu pengiriman lewat pesawat, dia enggak meletus, enggak fermentasi terus. Contohnya madu kelulut, dia kan cair ya, cair. Nah itu kalau untuk proses yang pengeringan itu sangat mahal. Satu lagi kalau madu yang terlalu encer lewat pengiriman atau simpan lama, dia akan menjadi kayak wine atau ada mau beli madu kelulut tuh murah banget karena di Tanjung Batu di sekitar sini pulau-pulaunya banyak banget. Jadi kami nggak mungkin lewat proses pengeringan ya satu botol berapa? Ya udah 180, 280 langsung pakai. Saya lebih senang yang gitu karena enzimnya nggak berkurang. Nah itu kita ambillah yang kiloan. Ya karena mubazir. Jadi selisih sedikit antara literan dan kiloan itu tidak seberapa. Kecuali kecuali ya buah-buahannya asam banget, sudah itu ditambah lagi madu yang encer banget gitu. Nah, kita lihat sudah 1 bulan dia masih kurang jos, ya makanya saya bilang sering kelas-kelas ini tuh atau bikin ekornya kita ajak ngobrol, kita lihat contohnya ya punya kebun sendiri, anggurnya sudah manis sekali, pisang barangan sudah manis sekali, ya melonnya sudah masak, semua buah-buahan manis banget. Ya kita nggak perlu terlalu boros madunya gitu loh. Jadi waktu kita bikin dari bahan apa kita udah pinter mau milih takaran apa. Enggak mesti harus ikut teori patokan yang mati itu enggak. Ibu-ibu rumah tangga yang pinter masak enggak nanya garam micin berapa banyak. Suaminya suka yang asin, yang dari teori bilangnya 1 sendok, dia bisa 3 sendok. Nah gitu, itu madu. Tetapi kalau kurang dari 1 liter, kemungkinan dia akan pembusukan. Jadi yang kita pilih itu antara literan dan kiloan itu yang paling kurang dan yang paling banyak. Ya, jangan sampai, aduh sayanglah jangan 1 liter lah, 10 liter air. Saya pakai 800 ml aja, nah itu nggak boleh ya. Di batasnya 1 liter. Oke, terus lagi deh. Oke. Pertanyaan kedua, apakah bisa dijelaskan tentang isi video dari
tong made in Jepang. Kenapa bisa buta? Eh, Perlu di perlu diputar atau iya, tong itu sangat laris manis kalau di Batam. Laris manis sampai di China. Kenapa? Semua orang kalau dengar merek atau barang itu made in Korea, made in Japanese, made in Prancis. Wah, itu keren tuh gitu ya. Apalagi tasku dari Paris gitu loh. Tapi apa 100% dari Jepang tuh bagus, ya kan? Nah, tong ini mereka jual ya dengan eh, biangnya atau serbuknya. Entah berapa bungkus dengan tong itu jualnya sampai 399 ringgit di Batam. Saya mikir, apaan sih tong ini? Kan tong plastik, kayak lebih bagus bahan Tupperware. Bener, lebih bagus bahan Tupperware. Jadi, di dalam video itu ada seorang dokter, ya, lewat hasil labnya dan sebagainya, udah bukti yang cukup, dia bilang, tong ini sebenarnya samanya dengan tong sampah, dengan tong Tupperware, bahan plastik, gitu loh. Sudah itu, 3 hari, potong buah-buahan, ya, simple. Mau pakai gula pasir boleh, mau pakai gula batu boleh, mau pakai madu boleh. Jarang orang pakai madu. Potong buah-buahannya, masukkan serbuk kayak ragi gitu loh. Sudah itu masukkan ke kulkas. 3 hari kemudian ya, panen, isi ke botol-botol, dan itu panen, isi ke ke kulkas. Enak banget. Kenapa? Eh, Baru 3 hari. Kalau kita bikin atau bikin cair itu kan mulai kembung kantongnya itu. Gasnya baru naik. Tentu ada rasa wine-nya, ada alkohol. Jangan lupa zat metanolnya lagi dasar. Jadi kita makan apa yang sering saya bilang atau Dokter Joan, ekoenzim tidak boleh dimakan. Ya sudah, itu nanti akan buta. Jadi dari dokter itu di video itu membuktikan sangat banyak orang minum CE atau enzim buah yang buatan dari Jepang itu ternyata memang matanya sudah buram. Yang paling dekat dengan saya adalah kakak sepupu saya. Dia di mall, dibuka restoran VG. Dia telepon saya, Vera, ke restoran saya traktir kamu. Apalah enzim kamu itu nggak enak. Yang saya enak banget. Jadi saya ke sana, saya lihat, oh pakai tong ini ya, tong made in Jepang ya. Sudah itu 3 hari aja loh, yang paling enak tuh dari anggur, dari strawberry. Ya aku bilang, kamu nanti jangan buta loh. Sampai 7 bulan kemudian, saya diundang sama teman ke rumahnya makan durian. Dia ikut juga, kakak sepupu saya ikut juga. Ikut begitu, duduk manis, dia nggak berani makan durian. Kami senang banget durian kampung ya, makan gitu. Aku nggak berani. Kenapa? Kamu makanlah sedikit, ini bagus. Matanya baru di laser, baru dioperasi. Kenapa? Kata dokter, dalam tuh amburadul pendarahan. Jadi saya tanya dia, kamu percaya nggak yang saya ngomong itu? Karena bukan kamu loh pertama orang yang saya lihat mata harus dioperasi, harus di laser, harus stopkan pendarahannya. Bukan kamu pertama orang loh. Dia mau lagi nggak minum yang CE yang gitu? Enak kan, kayak wine kan, gasnya full ya. Jadi zat metanol yang lagi full itu, kita rasa kita minum itu memang wasur kayak air soda ya. Sudah itu nanti kalau yang belum BAP atau yang hipertensif, itu terasa di lambung itu ya. Dia lebih dahsyat daripada uh, Kambojati. Kambojati sebelum bikin CS saya piara berapa tahun. Itu waktu minum itu, semua seluruh badan itu semua angin keluar. Yang migran langsung sembuh, yang lambung nggak enak langsung sembuh, yang angin yang nggak bisa keluar keluar. Nah yang ini begitu juga, rasanya waduh semangat kali.
enak kali. Tetapi karena dia terlalu dasar gasnya itu, yang rusak itu pasti saraf yang terkecil. Terkecil adalah di bagian otak mata. Itu loh. Kenapa saya bilang hati-hati, jangan terlalu semangat kali ya minum CE yang masih belum lama. Menurut Dokter Rosukon, CE atau EE yang paling bagus itu cium. Saya bawa ke Thailand. Saya bawa ya yang CE, yang E, yang 100 ml. Saya bawa berapa botol. Dia cium. Dokter Rosukon loh ya, guru kita. Dia bukan tes pH, apa dia lewat hidungnya. Cium. Nah, yang ini masih kurang bagus. Yang dari tahun 2008 itu. Nah, ini bagus. Ini udah nggak ada Iya. aroma apa-apa lagi. Minum bisa Jadi, ya. jadi Oh, yang baru jangan fermentasi tuh. itu, Dek, Halo. tuh suaranya risik lagi. Itu bagian depan. Oh, saya kok. Orangnya nggak banyak, tapi risiknya belum. Nah, jadi hati-hati dengan semuanya fermentasi yang baru dasar gasnya itu jangan tuh minum. Tapi kalau untuk sekali-sekali rasanya masih mampu ya, ya sedikit-sedikit nggak usah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kayak kakak sepupu saya itu sehari sampai 3 botol setiap hari. Waduh, dikontak semua teman-teman tuh datang minum-minum enak kali. Akhirnya matanya habis, terus hampir 100 juta habisnya. Ke Malaysia karena dekat ya. Hari ini dia rasa buram semua, dia langsung ke Malaysia. Itu masih sempat ya, stopkan pendarahannya. Tapi kalau yang nggak sempat, gimana? Jadi ada 2 video di materi itu pertama udah saya share. Yang di China, orang itu karena gila ekoenzim, dia minum sehari, dia minum 50 ml sehari. Jadi waktu pertama dia minum, migrannya, lambungnya semua teratasi. Setelah 6 bulan kemudian penglihatannya udah buram, baru dia cek dokter, kata dokter, ini pendarahan sudah lama dan tidak bisa disembuhkan lagi. Eh, ya dibilang buta total enggak, tapi sudah buram, dia lihat apapun sudah tidak jelas. Ya, jadi video itu intinya adalah seorang dokter dengan hasil lab dia dan sebagainya, zat-zat metanol yang belum terurai, bahan-bahan kimia yang lengket di kulit buah itu masih belum terurai, sudah masuk ke perut. Nah, rusaklah saraf kita. Oke, terus lagi deh. Ya, oke Kak, makasih. Eh, Pertanyaan berikutnya, apakah air pelihara bermanfaat jika diminum? Mungkin maksudnya apakah ini air pelihara saja bermanfaat untuk diminum? Ah, dirimu aja yang jawab, paling hebatmu kalau piara air. Iya, oke, makasih Kak. Iya, ini maksudnya apa? Dengan minum air pelihara saja bermanfaat untuk tubuh? Iya, sangat bermanfaat ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sugiati Wibawa. Sangat-sangat bermanfaat pelihara saja. Eh, untuk masak sehari-hari kita pakai air pelihara EE. Nah, itu untuk kita masak. Kalau mau untuk diminum Nah, kita air pelihara pakai CE. oh, Seandainya kalau kita ini yang sudah lama konsumsi ya kan CE, gini. misalnya kan di awal konsumsi CE itu 1 sendok makan plus 200 mili air minum. Tapi kalau kayak kita yang sudah lama 减 ini 半这50就关了呢，不是 dengan 说是 minum 说 air pelihara CE saja juga sama manfaatnya. Gitu ya, Bu Sugiati. Cukup jelas ya menurut saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Berapa Sebelum kita takaran untuk ya sebelum membuat kita link ini sisa 10 menit lagi. Nanti kalau sudah close eh klik link yang kedua ya. Kita Oh sambung. ya, sambung. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa takaran untuk membuat bio yang Ibu Pera bagikan? Biomis kali ya? Biomis. Iya, yang itu saya baca pun bingung apa ya. Berapa takaran untuk membuat bio yang Ibu Pera bagikan? Ini Eh, pertanyaan. kalau di Medan airnya masih bagus. Tapi kalau Iya. air yang di Batam, aduh susah payah loh. Di Batam
kita harus dari ekoenzim atau CE ya, dimasukkan dalam 1,5 liter itu mungkin masukkan untuk mist ya, untuk mist muka ya, kecantikan ya. Saya masukkan sekitar 5 tutup di aqua yang 1,5 liter. Nanti sampai dipiara mungkin dalam 3 bulan tuh airnya masih keruh, masih tambah butet karena ada penguraian. Waktu penguraian gitu harus dibuka tutupnya cium. Aduh, baunya busuk kali itu harus dibuang baunya. Jika atas ada selapis itu harus dipencet botol aqua itu kan dia dia begini. Kalau cuman di sini jamur atau kotoran bekas minyak itu saya gini, keluar. Nah itu biarin. Udah itu kalau memang busuk kita longgarin biar yang busuk-busuk ya mungkin zat-zat apa lah ya bisa keluar. 2 hari kemudian kita tengok, hmm, masih busuk, kita masukkan sedikit lagi. Jadi mungkin tentara yang kita masukkan ke sini kurang banyak, penjahatnya lebih banyak, kita harus nyusul lagi tentara kita, nyusul lagi, masuk lagi, mungkin 1 tutup, kita tutup lagi, kita pantau. Kalau air di Batam ribet loh. Pantau sekitar 1 bulan lagi, oh ya udah jernih semua. Bah, stop kerja kita. Kapan mau pindah lagi ke botol-botol spray ya, untuk semprot muka kayak gini. Oh, semprot muka. Saya biasa beli botol gini sekali beli bukan 1 2, nggak cukup 100. Kapan ada rezeki beli 100. Jadi kita masukkan ke sini. Tahu-tahu 6 bulan lagi, ada endapan lagi. Kapan mau pakai? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau yang cerewet ya pindah lagi, baru pakai gitu. Dia sering ada timbul kayak mama jelly gitu. Karena saya pakai yang tahunan lebih lama EE-nya atau CE-nya gitu ya. Baru itu namanya biomis. Untuk apa? Molekul yang lebih halus, tahunan yang lebih lama. Kita kapan mata orang tua nih ya. Aduh keset. Mungkin masuk dia. Habis tuh, Kak. Ya deh. Ayo. Nah, langsung kena mata nggak apa-apa gitu loh. Jadi aman ya. Mulut bau telan aja gitu loh. Jadi itulah fungsi biomis yang piara yang dengan cara yang bagus. Atau kayak saya lebih mewah lagi beli mesin suling sama Egi 2,2 juta. Semua herbal yang wangi-wangi disuling, airnya isi, simpan, masukkan CE. Saya nggak masuk EE loh, saya masukkan CE. Nah, untuk muka, untuk minum, kapan rasanya capek minum. Biar dipiara berapa lama pun, kita minum itu oksigennya full, mantap. Jadi saya lebih suka piara air bergalon-galon, dan itu sampai malah derom. Jadi di kebun saya, atau di, di rumah saya, pasti di sela-sela itu ada yang galon, yang 5 liter, yang 10 liter, yang 17 liter, pasti ada. Karena saya lebih banyak ya di Batam kan nggak untuk perkebunan, lebih banyak untuk terapi-terapi luka-luka. Nah, saya bisa untuk pakai kasih siapa yang perlu gitu. Ya. Oke. Terus Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Air pelihara lagi nih, Kak. Untuk air pelihara menggunakan EE tidak boleh diminum kan? Yang boleh diminum yang menggunakan CE. Apakah benar? jangan lupa tim EEI kami ini yang sering kena marah, yang sering bilang cerewet kali, boro-boro aja kalian tuh nggak apa, ngapain sih heboh dengan GMT? Ya, karena begini, bikin ekoenzim pakai gula aren, pakai gula molase, nggak bisa. Kayak saya punya ya. Siapa bilang ekoenzim nggak boleh minum? Ekoenzim kalau udah sampai nggak ada bau, 8 tahun ke atas, itu boleh minum dengan syarat dengan GMT dan bahan dicuci bersih-bersih. Jangan ambil dari tong sampah langsung bikin.
Siapa mau minum? Biarpun mau minum pun rasanya jijik gitu loh. Jadi dulu guru Maha, Dr. Osukon sering pesan ekoenzim kalau udah simpan 8 tahun ke atas ya, ada orang jatuh dari tinggi, tabrakan, pendarahan dalam. Minum 1 sendok. Sampai udah gak sadar, minum lagi 1 sendok. Jangan langsung banyak-banyak, nggak boleh loh. Tapi waktu saya tabrakan motor, lutut saya udah memer langsung kayak hamburger, itu disuruh dokter Dian dalam 1 hari 500 ml, setengah liter, harus habis CE-nya. Tahu-tahu mujizat loh kaki saya. Nah, itu dia. Jadi ekoenzim boleh minum. Kenapa nggak boleh minum? Bukan suruh tiap hari kayak yang buta itu. Sehari 50 ml, kalikan 2 kali, 3 kali. Tapi kalau untuk redam sayur, untuk bikin manisan lidah buaya, saya pasti pakai ekoenzim. Bikin caipo, fermentasi jahe, itu harus ada ekoenzim. Kalau enggak tuh enggak gurih. Sayuran bahannya tuh enggak gurih. Jadi untuk yang kita bilang begini, waktu panen 1:1 campur air. Biar dia sudah molekulnya udah dibelah, makin halus, makin kecil, makin halus, makin kecil, dan dia lebih jos. Nah, sampai ke 8 tahun, siapa yang ada kecelakaan? Makanya saya kemana-mana saya bawa loh. Bawa yang botol tahun 2000 berapa itu ya. Pas saya sampai di Pelita, di Desa Semen, itu ada acara selama 1 minggu dari eh, Menteri Pariwisata Pak Sandi Uno ya, hadir ke situ, lomba se-Indonesia. Jadi mereka udah kecapean, saya nyusul lagi. Aduh, nggak bisa tolak ya acara ke saya gitu loh. Akhirnya pingsan. Pak Jamusnya pingsan. Saya pulang ke homestay saya jam 9:30, jam 11 dia pingsan. Jadi heboh mereka, Bu Vera gimana dia pingsan? Oh ya udah di samping dia situ baru saya taruh 1 botol ekoenzim yang tahun 2009 itu, suruh dia minum 2 sendok. Karena waktu waktu saya mau pulang, saya lihat telinga dia ini udah hitam. Saya bilang, Pak, ada penyakit apa enggak? Enggak, Bu, saya sehat-sehat aja. Tapi telinga Bapak hitam loh, kecapean bukan ini lagi ya. Mungkin ada yang pecah dalam tuh loh ya, di sini ya. Rupanya dia bilang memang dalam otaknya ada masalah. Nah, saya tinggal di situ, dia minum. Besoknya jam 9 saya ke rumahnya, Pak gimana? Udah lega Bu. Semalam habis pingsan tuh diminum gitu, memang masih ada sadar, masih bisa nelan. Nah, jadi ekoenzim itu sewaktu urgent itu ya, itu bagus. Saya bikin dari pertama kali panen itu, udah dipesan sama Dokter Osukon, masukkan herbal. Saya masukkan apa tuh